Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini saya akan ngebahas salah satu kesalahan yang sering banget dilupain buat para calon pengusaha kuliner atau kafe atau coffee shop ya atau kedai apapun itulah di saat melakukan usaha kuliner. Ini kesalahan fatal yang menurut saya dan sering dilupain gitu ya. Mau tahu apa kesalahannya? Oke, kesalahannya adalah parkir. Parkir maksudnya lahan parkir ya. Jadi ini tuh sering banget dilupain sama mereka. Mau tahu penjelasan seperti apa? Langsung aja kita simak videonya. Oke, kenapa kita bahas lahan parkir ini menjadi salah satu kesalahan utama ya teman-teman? Ini kita tuh sharing, saya sharing berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Dan ini sering banget dilupain. Dan bahkan saya sendiri juga pernah ngalaminnya. Kenapa disebut lahan parkir? Jadi gini, misalnya teman-teman mau buka usaha nih, mau kafe, mau kedai kopi atau apa, udah memperhitungkan kan ya gitu, memperhitungkan bahwa gue mau buka nih kapasitas tempat duduknya segini ya, bukanya dari jam segini, terus kayak bikin bisnis plan dan gambarannya, tapi teman-teman lupa sama lahan parkirnya. Anggaplah misalnya kita buka kapasitas tempat duduknya 20 atau 50 ya. Gampangnya adalah misalnya satu meja isi 4 orang. 4 orang kalau 5 meja berarti 20. Berarti kan teman-teman minimal harus bisa memperkirakan ada 20 motor. Atau mungkin satu motor bawa 2 orang ya, berarti 10 motor. Nah, kalau bawa mobil gimana? Satu orang bawa mobil. Ya, atau misalnya berapa mobil. Nah, ini kan lupa. Teman-teman tuh lupa kayak langsung bikin di pinggir jalan. Tapi lupa mau parkirnya di mana. Penuh lalu lalang. Jalanannya sempit. Nah, itu kan orang di saat pengen nyobain udah langsung, aduh, gue parkirnya di mana ya? Jadi kayak saya udah ngebayang nih beberapa tempat yang kayak misalnya saya tahu tempat ini rame, ya udah gitu cari parkirnya tuh susah. Saya udah pasti agak ngedumel dulu nih, misalnya sama istri, bukan ngedumel ya, maksudnya komplain. Kita mau makan di sini, ntar parkirnya gimana ya? Ribet nggak ya? Itu udah salah satu namanya customer journey. Jadi kayak udah ngebayangin, gue belum makan di situ aja, gue udah ngebayangin malas parkirannya. Ya jadi itu udah kayak orang jadi kayak, aduh, iya nggak ya ke sana, atau cari tempat lain deh yang lebih gampang gitu. Apalagi kondisi udah lapar, bikin emosi jiwa ya, itu dia. Kemudian kalau saya berdasarkan pengalaman pribadi dulu nih ya, tapi mudah-mudahan teman-teman jangan sampai ngalamin ya. Dulu 2019 di saat saya buka satu kopi ya, kedai kopi itu rame. Saya buka di daerah rumah saya gitu ya. Nah ini tuh alhamdulillah rame, saya buat satu gebrakan dan parkirannya kewalahan. Kewalahannya dalam arti kata apa? Saya tidak memprediksi bahwa akan seramai itu. Alhasil itu bikin macet, warga jadi susah masuk, ya jadi ngedumel. Bahkan saya sampai dikomplain sama RW. Singkat cerita ya udah di situ saya memutuskan bahwa udah deh kayaknya gue ganti aja deh ke online. Kenapa? Ini kalau saya pribadi ya, menurut saya adalah di saat saya mau mulai usaha, tapi kalau misalnya warga sekitar, lingkungan sekitar kurang setuju atau terganggu sama area kita, saya deg-degan, serem lah gitu ya. Jadi takutnya kan itu keluhan atau komplain itu jadi doa. Jadi bukannya kita mau ngalangin rezeki orang ya, atau rezeki saya, atau nyari rezeki kita, enggak. Teman-teman bayangin aja kalau misalnya teman-teman punya rumah nih ya, atau punya tempat tinggal, teman-teman mau masuk ke rumah teman-teman tapi jadi susah, jadi ngantri lah, jadi macet lah, mau parkir susah lah, mau masuk aksesnya susah, keganggu nggak, bete nggak gitu. Jadi jangan alasannya adalah ya kan ini orang cari rezeki ya, kayak gitu-gitu. Jangan, nggak gitu konsepnya gitu, harus pikirin juga. Makanya kalau teman-teman perhatiin, kita bukan ngomongin perusahaan besar ya, rata-rata nih resto-resto besar ya, yang M itu atau kalau nggak yang lain-lain itu, mereka itu rata-rata kalau dari satu tempat usaha itu, kalau nggak salah saya pernah ingat belajar 100% dari tempat usaha itu sekitar mungkin 60 atau 70% itu harus buat tahan parkir. Jadi tempat makannya doang cuma justru makan 30-40%. Mereka benar-benar memperkirakan bahwa tempat parkirnya gede. Nggak percaya? Coba deh lihat. Yang restoran yang M gede itu, atau restoran ayam crispy yang terkenal, perhatiin deh. Tempat parkir mereka sama tempat usaha mereka itu pasti sekitar paling 30-40%. Sisanya pasti parkirannya gede-gede. Ya kan? Karena yang tempat-tempat gede gitu mereka memperkirakan. Nah, jadi balik ke tadi, di saat teman-teman baru mulai usaha, atau apalagi nih teman-teman yang project-projectnya besar ya, karena saya beberapa kali ngalamin di saat suruh buka usaha coffee shop atau kedai cafe, projectnya gede ya, bisa 300-400 juta, terus dia punya tempat atau gini, terus dia langsung bilang, Dit, gue mau kapasitas tempat duduknya sampai 100 ya. Tapi begitu saya lihat lokasinya adalah parkirannya nggak ada. Saya langsung bilang sama klien saya bilang, Pak, dokter maaf, ini tempat parkirnya kita susah nih.
gitu. Ini akan jadi kendala. Sekarang saya mau bikin kapasitas 50-100, ya kita pengennya rame ya, alhamdulillah rame, amin lah. Terus ntar mau parkirnya di mana? Pasti nanti ujung-ujungnya akan bermasalah dengan parkir gitu. Jadi kalau balik lagi cerita lompat-lompat ya, 2019 waktu itu saya mengubah lah, jadi usaha saya kenapa online gitu. Makanya pada saat itu saya fokusnya ke online aja, karena saya pengen usaha saya adalah jadi usaha yang berkah, warga juga aman, nyaman, dan oke. Nah, salah satu ini baru kejadian nih kemarin, di dekat tempat saya buka satu usaha kafe ya. Wah, ini proyeknya pasti gede lah, nggak mungkin ratusan, saya bilang M juga pasti nyampe lah. Tapi itu dia nggak memperkirakan lahan parkir. Dan kita warga sekitar tuh dari awal tuh udah ngomong bahwa, itu tetangga saya yang ceritain, maaf, ini silahkan mau buka tempat usaha di sini, kita nggak mau menghalangi rezeki orang, tapi tolong diprediksi tempat parkir. Ya karena ini kan jalannya sempit. Gitu. Dan benar terjadi sekarang, seperti sekarang itu udah banyak dikomplain warga ya, udah banyak jadi macet, tatit, meskipun dia pakai sistem valet ya, pakai sistem valet, tapi dia tidak memprediksi sekecil itu ya, maksudnya bukan sekecil, maksudnya kurang detail gitu. Dia udah bilang oke, gua akan pakai valet, tapi dia nggak memikirkan alur si valetnya tempat dia itu gitu. Jadi tempat dia itu valetnya dia nggak dipikirin, jalan utamanya cuma 2 mobil, alhasil jadi macet gitu. Nah, itu kan warga jadi komplain. Nah, balik lagi ke tadi, jadi kesimpulannya adalah teman-teman di saat baru mulai usaha ya, kafe, coffee shop atau kedai gitu, tolong dipikirkan lahan parkir. Meskipun teman-teman punya tempat kecil, tapi dipikirin nih, nanti para calon pelanggannya kira-kira akan parkir di mana ya, calon pelanggannya akan naik apa ya, udah diprediksi. Bahkan saya pernah lihat salah satu kafe di Bandung, itu dia jelas-jelas tulisan di depannya gede, sangat disarankan kalau customer itu datang ke situ naik sepeda atau naik motor gitu, karena memang tempat parkirnya susah. Itu bagus gitu, menurut saya keren, detail yang menyarankan gitu. Bahkan kalau di tempat saya saat ini di Moyan itu kita sudah memperkirakan bahwa kita alhamdulillah dapat spotnya itu dekat public area, suatu taman yang memang itu parkiran besar, dan itu kan public area ya, tempat parkir yang untuk umum. Dan kita selalu bilang ke tukang parkir kita bahwa area ini hanya dipakai untuk motor, sisanya kalau mobil silahkan parkir di public area yang lebih besar tadi, di taman tadi gitu ya. Terus kedua, kalau memang kita penuh atau over capacity ya kita bilang, mohon maaf parkir kita penuh, silahkan cari di area tempat lain yang itu di luar tanggung jawab kami. Nanti pasti ada pertanyaan, waktu itu bahkan sempat dari kru kita bilang, Pak, kalau gitu ntar kalau customer yang nggak jadi, gimana, kita kehilangan? Nggak apa-apa, menurut saya ya udah, itu berarti bukan rezekinya. Yang penting gue mau jualan, usaha gue jadi usaha yang berkah, bermanfaat bagi orang, tapi nggak nyusahin orang, gitu ya. Tetap nyari rezeki, tapi ya harus berkah gitu, harus kayak everybody happy lah, semua suka lah, semua senang. Rezeki tenang aja nggak akan ketukar. Oke. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini menjadi salah satu video ya buat pembuka teman-teman yang baru membuka usaha, kafe, kedai, atau apapun itu usaha kulinernya. Jangan lupa dipikirkan lahan parkir. Kayak kecil ya atau sepele, tapi ini sering dilupain gitu. Coba deh perhatiin deh, banyak beberapa kafe-kafe atau kedai itu saya lihat parkirnya susah. Dibuka slow bar atau apa, parkiran, bahkan tempat duduknya kadang-kadang nggak dipikirin. Tapi ya balik lagi ya, ini bukan saya mau komplain atau nge-disclaimer bahwa wah lu salah gitu, enggak, cuman ngingetin aja buat teman-teman di saat memulai usaha, yaitu dia ini salah satu kesalahan yang sering dilupakan gitu. Kayak kemarin lagi saya baru mau ngerjain satu project itu kayak food court, di situ ada 4-5 brand. Terus dibilang, Dit, gue ada 4-5 brand, gue mau kapasitas tempat segini. Saya dari awal belum ngomong apa-apa, saya bilang, yakin Pak, ini lahan parkirnya cuman 4-5 mobil tuh udah penuh. Gimana saya mau datengin masa yang banyak, tapi kalau lahan parkirnya aja nggak ada. Mau taruh di mana nih para calon pelanggan kita? Oke? Kalau gitu saya pamit. Oke, kalau gitu kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan cantumin aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, boleh banget dibantu like, di subscribe, dan jangan lupa di share karena kali aja ada yang membutuhkan di luar sana video-video seperti ini. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.